Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Story. Kembali lagi di bedah buku Master Your Pain. Oke, tema kali ini sedikit klise untuk kita semua, yaitu bahwa kamu harus sadar loh. Sadari ini, menjadi dewasa. Oke, udah dewasa belum nih teman-teman? Menjadi dewasa itu artinya harus siap lebih sakit lagi. Jadi di sini teman-teman, ya, dewasa sama dengan sakit. Di sini banyak juga mungkin teman-teman ini ya, menyadari sebuah hal bahwa ketika kita dewasa, satu kata ya, dewasa itu mbak, rumit. Ya, kalau ini banyak beredar di Twitter, gitu ya, beredar di Instagram, bahwa namanya dewasa itu berarti apa-apa harus bisa sendiri. Ekspektasi orang di sekitar kita, nah kenapa rumit? Karena kita berhadapan dengan namanya ekspektasi. Loh, namanya orang dewasa itu kan gak boleh nangis, namanya orang dewasa itu juga udah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Namanya orang dewasa itu, nah, dimana ekspektasi kemudian kita hadapkan dengan namanya adaptasi. Kalau misalnya masih kecil bisa gini, wajar dia masih kecil, masih salah, tapi apa namanya, ketika orang dewasa diharapkan itu kita bisa adaptasi secepat-cepatnya gitu doang nggak bisa sih, kamu udah gede, kamu kan udah umur sekian, ya, yang akhirnya itu melahirkan namanya frustasi itu. Dimana saya punya kisah seorang teman gitu ya, dia itu frustasi karena nggak bisa nyapu. Gak bisa nyapu lantai itu loh ya, dia tidak terbiasa menyapu lantai, dia tidak terbiasa peka terhadap kebersihan, dan itu dikomen sama keluarga dekatnya, sama ini, kemudian dia merasa frustasi dengan itu. Ya, ada satu orang atau dua orang gitu ya, kalau misalnya nyapu ya nyapu aja sih gitu ya, tapi ada juga yang nggak bisa kayak gini. Kenapa? Akhirnya dia mengungkapkan, saya tuh nggak pernah diajarin nyapu, gitu gede saya dituntut untuk bisa nyapu. Ketika kecil saya it's okay, mau saya gitu ya, saya tidak pernah diajarkan rules apapun dalam kehidupan, tapi ketika besar saya seolah-olah mau tidak mau harus ini, seolah-olah mau tidak mau, suka tidak suka, kemudian siap tidak siap, saya menerima seluruh ekspektasi dan menerima kenyataan bahwa saya harus beradaptasi sedemikian rumit. Bisa kita dapetin kesimpulan bahwa dewasa itu berarti siap untuk menjadi lebih sakit. Nah, nih diperingatkan di buku-buku, di buku ini di bab awal ya. Ingat, namanya sakit itu dihadapi, bukan dihindari, karena kalau kita hindari itu makin sakit. Oke, kita sepakat ya bahwa ketika kita dewasa, kita akan merasakan lebih banyak sakit. Ingat, ini tidak bisa kita tolak, jadi kita harus mengelolanya dengan baik. Buat healing rasa sakit itu, kita butuh variabel yang bernama waktu. Sayangnya, kita merasa bahwa waktu itu banyak. Padahal enggak, waktu kita itu sedikit banget. Nah ini, ingat teman-teman pernah dengar surat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah teman-teman, ini penjelasannya dari Syekh Muhammad Abduh. Ya, Syekh Muhammad Abduh itu menjelaskan banyak manusia itu yang mengutuk asar ya. Tapi sebetulnya yang salah ya bukan waktu asarnya gitu loh, tapi jadi manusia itu ini fokus mengutuk keadaan sebenarnya. Jadi akhirnya waktunya habis gitu loh. Ya, padahal sebetulnya namanya waktu itu, padahal gini, waktu itu habis karena kita habiskan untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi ibarat kayak misalnya kita lagi sakit nih, dewasa tuh sakit ya, sakit itu penyembuhannya butuh waktu. Nah kita bukan fokus bagaimana waktu itu bisa menyembuhkan luka, bagaimana kita melakukan sesuatu yang bisa menyembuhkan luka, tapi sebenarnya kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Sherlock Holmes. Nah, teman-teman pernah baca buku Sherlock Holmes nggak? Ini salah satu buku favorit saya sebelum Conan. Ini ya, ini sebenarnya tokoh fiksi ya teman-teman. Ini jangan dicari karena ini nggak bakal ada. Karena Sherlock Holmes itu adalah tokoh fiksi sebetulnya. Nah, di salah satu ceritanya itu ada namanya bahwa otak itu sebetulnya seperti loteng kosong. Nah, namanya loteng, mindset kita apa? Oh, itu sebuah ruangan yang bisa kita kasih benda apapun yang mau kita simpen, mau kita apakan gitu ya. Taruh situ aja dulu lah, di loteng kosong gitu loh. Nah, sama otak itu kayak gitu. Nah, bedanya, nah ini kemudian ada orang bodoh dan orang bijak. Nah, nggak bilang pinter ya, bodoh sama bijak. Nah, orang bodoh itu semua dimasukin. Ini ya. Jadi semuanya dimasukin, ini mungkin butuh, ini mungkin butuh ini ya. Dan posisinya dalam loteng itu tercampur aduk nggak jelas. Nah, beda dengan orang bijak. Dia itu milih-milih apa yang mau dimasukin. Dan ditata. Oke, jadi otak kita itu adalah sebuah gudang informasi, ya, memori yang siap menampung semua informasi. Cuman bedanya gini, jadi kita posisinya sebagai orang bodoh atau orang bijak gitu loh. Ini mau bodoh atau bijak teman-teman yang di garis bawahi ini semua merasakan namanya sakit. Jadi ini nggak ada pilihan ya. Kalau menjadi orang bodoh juga ada rasa sakit gitu ya. Menjadi orang bijak itu juga ada rasa sakit. Cuman bedanya tadi, nih kalau orang bodoh itu semua dicampur, ya semua dimasukin kecampur. Kalau misalnya orang bijak, dia milih-milih dari awal, dia udah milih apa yang mau dimasukin, apa yang enggak, dan ditata. Jadi teman-teman, dewasa itu emang sakit ya, dewasa itu emang sakit. Karena di situ ada poin pertanggungjawaban di situ. Nah, itu sebetulnya bergantung juga ya. Nah, jadi semua mengalami rasa sakit, kita memilih menjadi orang bodoh atau menjadi orang bijak. Nah, orang bodoh akan membuat sakitnya itu makin parah dan tidak menghasilkan apapun. Ingat ya, mau dalam kondisi kita bodoh, kita dalam kondisi bijak, itu pasti akan merasakan namanya sakit. Nah, orang bijak itu akan membuat rasa sakit yang dia terima, rasa sakit yang akan datang menerpa dia, itu untuk menghasilkan sesuatu. Saya nggak bilang bahwa menjadi orang bijak itu, ya, eh, tidak ada yang mengatakan bahkan di buku ini orang bijak itu nggak merasakan sakit. Bahkan bisa jadi orang bijak itu sakitnya melebihi orang yang bodoh. Ya, tapi orang bijak itu rasa sakit itu dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Tadi ingat surat Al-Asr gitu ya. Mereka mengutuk asar, padahal yang salah itu mereka tidak memanfaatkan waktu sehingga asar itu kelewat begitu aja. Kalau orang bijak, ya dia menghasilkan sesuatu dari rasa sakit itu. Ya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai rasa sakit yang dia udah rugi karena rasa sakit, rugi lagi tidak menghasilkan sesuatu. Jadi ketika kita menjadi dewasa nih teman-teman, kita menjadi dewasa tuh seolah kita nggak boleh marah, kita nggak boleh sakit hati, kita nggak boleh sakit hati bahkan pada saat patah gitu ya. Kita harus hati-hati, kita harus baik-baik saja. Mungkin kita nggak boleh payah, kita nggak boleh beremosi negatif dan lain-lain gitu ya. Tapi kenyataannya ketika kita menjadi dewasa, kita bisa marah gitu ya, kita bisa sakit, kita bisa patah hati gitu ya, kita bisa tidak baik-baik saja, kita bisa kepayahan menyangkal emosi negatif, dan itu semua menghasilkan rasa sakit. Tapi ketika kita menjadi orang bijak, rasa sakit itu bagaimana caranya gitu ya, rasa sakit itu dipilih ya, jadi dia hanya milih rasa sakit yang berguna untuk proses dia menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan teman-teman, kita punya kemampuan milih. Ya, ini jangan sampai kita lupa bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, tapi ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita kendalikan. Dan orang bijak adalah orang yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Itu berbeda banget sama orang bodoh yang dia merasa semuanya di luar kendali dia, sehingga tadi dia mengumpulkan semua informasi gitu ya, dia
adanya rasa sakit yang mendera itu justru bikin dia makin parah dan tidak menghasilkan apapun kecuali gerutuan tidak berarti. Jadi teman-teman, ketika kita didoktrin dewasa itu no sad, no cry, no lame, no cheesy, and not bad, ya kita sesungguhnya bisa dan ini tuntutan ini bisa membuat kita sakit ya. Jadi ketika kita dianggap kita tidak boleh menyedihkan kalau kita mengejar sesuatu yang kita sukai, atau menjijikkan, menangis karena apa yang Anda lakukan tidak dihargai, kemudian dianggap dewasa jika berdiri tegap dan gak peduli sama kesedihan. Tapi jika kamu nganggap gitu ya, memperjuangkan sesuatu itu bukanlah buruk gitu ya, kemudian rasa sakit itu pantas kamu terima ya, kemudian pantas kamu terima dan kamu masukin itu ya, apa-apa yang dianggap pantas ke dalam loteng-loteng otak kita ya, just do it gitu loh. Tapi dengan catatan bahwa kita bertanggung jawab atas rasa sakit itu. Ingat, rasa sakit sekali lagi bukan untuk dihindari, karena ketika kita menghindari rasa sakit, besoknya akan datang rasa sakit yang lebih sakit lagi, tapi kita bertanggung jawab atas rasa sakit itu. Karena percayalah, sakit itu mendewasakan dan dewasa itu sakit. Kok gak enak banget ya jadi anak-anak ya? Enggak juga teman-teman. Jadi sebetulnya hidup itu tadi, kembali lagi bahwa rasa sakit itu tidak selamanya negatif. Rasa sakit itu sebetulnya bisa kita jadikan positif, tergantung sudut pandang kita mengelola. Ketika rasa sakit itu kita hindari, maka dia negatif. Tapi ketika rasa sakit kita bertanggung jawab atas rasa sakit itu dan kemudian kita mengelola, maka dia akan memberi sesuatu yang luar biasa berupa kedewasaan. Oke teman-teman, selesai sampai di sini untuk pembahasan Master Your Pain. Ingat, dewasa itu sakit ya? Ya, dewasa itu sakit, dan see you pada pembahasan bab berikutnya. Tetap saksikan ya, tetap teman-teman dukung channel story dengan segala kekurangannya, saya mohon maaf. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.